Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Putri Mumpuni, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Government and Public Affairs tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 pokok bahasan dalam Government and Public Affairs. Yang pertama adalah komunikasi publik pemerintah, yang kedua adalah media relations pemerintah, serta yang ketiga adalah fungsi internal humas pemerintah. Komunikasi publik pemerintah. Apa itu komunikasi publik pemerintah? Sesuai dengan namanya, yaitu komunikasi atau interaksi yang dilakukan oleh pemerintah kepada publiknya ataupun sebaliknya. Nah, komunikasi publik pemerintah ini telah diatur dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Inpres ini ditujukan untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten, yang mana jika di pemerintah pusat, peran ini dilaksanakan oleh Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu, tujuannya apa sih dengan adanya komunikasi publik ini? Nah, hal ini bisa meliputi penyampaian informasi dan kebijakan pemerintah. Penyampaian informasi dan kebijakan pemerintah ini menjadi penting karena tak jarang ketika pemerintah membuat suatu program atau kebijakan, tetapi masyarakat tidak mengetahui informasi tersebut, sehingga terjadi gap antara pemerintah dengan publiknya. Lalu, komunikasi publik ini juga bisa digunakan sebagai wadah aspirasi publik. Nah, pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat karena harus ada timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun salah satu contoh dari komunikasi publik pemerintah itu sendiri dalam penyebarluasan informasi adalah melalui iklan layanan masyarakat. Nah, contoh iklan layanan masyarakat yang sedang dilakukan pemerintah saat ini adalah iklan migrasi TV analog ke TV digital. Nah, Kominfo telah merancang proses peralihan TV analog menuju TV digital ini menjadi 3 tahap. Tahap pertama, penghentian siaran TV analog dilakukan pada 30 April 2022 lalu. Lalu tahap kedua adalah tanggal 25 Agustus 2022 dan tahap ketiga atau terakhir yaitu 2 November 2022. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran. Lalu, kita sebagai seorang PR pemerintah harus memiliki strategi untuk melakukan sosialisasi atau penyebaran informasi tersebut. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan media relations. Ya, kita masuk pada topik bahasan yang kedua, yaitu media relations pemerintah. Apa itu media relations? Nah, media relations adalah kegiatan menjalin hubungan atau relasi dengan media massa, wartawan, atau pers untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik yang nantinya akan berpengaruh pada pemberitaan dalam media massa tersebut untuk menjaga kesan positif dari organisasi. Nah, apa aja sih kegiatan media relations itu? Nah, kegiatan media relations ini terdiri dari media release, konferensi pers, kunjungan pers, resepsi pers, briefing pers, media gathering, dan lain-lain. Nah, dalam menjalin media relations, kita ini memiliki prinsip yaitu simbiosis mutualisme, yang mana artinya adalah saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Nah, Government PR membutuhkan ruang publikasi dari teman-teman media massa, serta media massa membutuhkan konten dari kami, sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Lalu, apa aja sih tugas dari PR pemerintah ketika sedang menjalin media relations? Nah, yang pertama itu ada berinteraksi dengan para jurnalis untuk membangun hubungan yang bersifat jangka panjang. Lalu yang kedua adalah mengelola kontak dengan jurnalis di saat genting. Lalu yang ketiga adalah mencari liputan media dan merespon permintaan wawancara atau informasi yang dibutuhkan oleh jurnalis. Dan masih banyak lagi tugas dari PR pemerintah ketika sedang menjalin media relations. Lalu, yang terakhir adalah kompetensi government PR. Kompetensi apa aja sih yang harus dimiliki oleh government PR ketika sedang menjalin media relations? Nah, yang pertama adalah komunikasi. Nah, selain menjadi mediator antara publik dengan pemerintah, salah satu tugas government PR adalah menjalin hubungan baik dengan media atau media relations. Nah, sehingga penting untuk seorang government PR memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Nah, jangan sampai dengan kata-kata atau kalimat yang dipilih dan sikap yang ditunjukkan itu dapat menjadi bumerang untuk PR itu atau pemerintah itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kompetensi menulis press release. Nah, seorang PR sudah pasti erat hubungannya dengan press release, apalagi press release memiliki fungsi untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Nah,
Sehingga harus diperhatikan bagaimana cara kita menulis press release, mulai dari headline, lead, dan isinya. Nah, jangan sampai isinya itu membingungkan para pembaca dan terlalu bertele-tele. Lalu yang ketiga adalah manajemen waktu dan event. Nah, kegiatan PR kan banyak ya, ada press gathering, ada media release, ada konferensi pers, dan lain-lain. Nah, kita sebagai seorang PR harus bisa mengatur waktu dan kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Fungsi internal humas pemerintah. Nah, fungsi humas dalam suatu lembaga dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan pelayanan publik, khususnya dalam penyebaran informasi. Sehingga jika dilakukan secara optimal, maka fungsi humas dapat meningkatkan kinerja lembaga juga kepercayaan publik. Nah, apa aja sih fungsi pokok humas? Nah, fungsi pokok humas pemerintah diantaranya adalah yang pertama, turut serta menjaga kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah menyebarkan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dan melakukan pelayanan pada publik. Yang ketiga adalah menjembatani kepentingan lembaga dan publiknya melalui menampung aspirasi dan memperhatikan keinginan publik. Serta yang keempat adalah membentuk iklim positif di sekitar lembaga dan publiknya untuk stabilitas politik juga keamanan nasional. Lalu apa sih fungsi internal humas pemerintah itu? Nah, fungsinya berkaitan dengan internal anggota pemerintahan. Nah, salah satu fungsinya adalah melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penilaian pendapat umum atau opini publik, serta mengusahakan tercapainya hubungan kerja antar staf karyawan di pemerintah dalam rangka menunjang terlaksananya tujuan bersama. Nah, kegiatan humas ini dilakukan dalam upaya menciptakan suasana kerja yang harmonis di dalam internal pemerintah, serta berusaha memperoleh goodwill dan publik eksternal dan menciptakan citra positif dari pemerintahan itu sendiri. Lalu dalam menjalankan fungsinya, PR pemerintah juga mengalami beberapa kendala. Di antaranya adalah yang pertama, ketika kedudukan PR dalam struktur kelembagaan belum berarti. Nah, ada beberapa pemerintahan yang menganggap bahwa PR di dalam organisasi ini tidak memiliki peranan penting. PR hanya dianggap sebagai pelengkap dalam struktur organisasi pemerintah. Lalu, kendala yang kedua adalah SDM PR yang tidak profesional atau penempatannya tidak sesuai dengan kompetensi. Nah, bagian PR tidak mungkin melaksanakan tugas dengan baik jika SDM-nya tidak dibenahi. Nah, pada intinya adalah peran atau program PR tidak akan terlaksana secara maksimal jika praktisinya tidak kompeten. Lalu yang ketiga adalah kurangnya sarana prasarana atau infrastruktur di bidang PR. Dukungan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh PR agar PR tidak ketinggalan teknologi dan informasi dalam menjalankan perannya. Lalu yang terakhir adalah terbatasnya akses kewenangan PR. Nah, peran PR seringkali dibatasi, tidak bisa mengembangkan idenya sendiri, dan tidak bisa membuat terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan fungsi PR. Hal ini disebabkan karena akses dan kewenangan PR di pemerintahan yang terbatas. Padahal, pada praktiknya PR memerlukan akses dan kewenangan yang leluasa. Nah, sekian presentasi dari saya dalam video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.